Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu Tuhan, kami membaca dan merenungkannya. Pimpinlah, sertailah hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Kami kedapatan terus hidup layak di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan ayat-ayat tersebut. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Pak Daniel, bukankah untuk memperoleh hidup yang kekal jelas kita diajarkan oleh Tuhan, hanya Dialah jalan untuk menuju ke rumah Bapa di sorga? Betul. Kalau dulu bertentangan dong? Sama sekali tidak. Ahli Taurat mencobai Yesus. Artinya mencobai itu dalam bahasa aslinya berlebihan. Jadi menguji habis-habisan, tujuannya untuk menjatuhkan. Itu si ahli Taurat ya. Nah, sehingga Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Disebutkan kan oleh si ahli Taurat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada ganjelan pada diri ahli Taurat. Ini sesamaku manusia, aku kan ini umat pilihan Tuhan, Yahudi, yang lain mah sesat lah, kafir. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Aku umat pilihan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu jalan keselamatan melalui Kristen, bukan melalui Kristus. Kristen bisa saja KTP-nya, hidupnya amburadul. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi si ahli Taurat untuk membenarkan diri, dia nanya, siapa sesama? Kadang-kadang termasuk saya juga begitu. Ini mah kayaknya bukan sesama kita, walaupun dia gerejanya di sini, kan gerejanya aliran gas asas. Kadang kita seperti itu terjebak. Nah, sehingga Tuhan Yesus memberikan contoh pada ayat berikutnya yang kita tidak bacakan. Seorang imam melihat orang yang berjalan dari Yerusalem ke Jericho, dirampok, dipukulin habis-habisan. Imam ngelihat lewat aja. Imam itu sepandai ahli Taurat, lebih pintar mungkin. Ahli Taurat bukan imam. Imam pasti pengetahuannya seperti ahli Taurat. Orang Lewi, umat pilihan Tuhan, khusus suku Lewi yang melayani Tuhan, dipanggil khusus, juga sama kelakuannya. Sehingga Tuhan memberikan contoh seorang Samaria yang adalah gambaran daripada Kristus itu sendiri yang peduli. Sehingga saudara dan saya sekalipun sudah memperoleh keselamatan, apabila pemahamannya melakukan berita Injil, berita kasih Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, penuh dengan kasih, maka kita seperti ahli Taurat, Bapak Ibu sekalian, minta maaf, jauh daripada apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, tidak ada kontradiktif. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Biarlah ketika kita mengejawantahkan sesama, kita bilang, Tuhan beri aku rendah hati. Aku mau melayani sesama. Seperti Tuhan sudah menaruh hati di dalam diriku waktu Engkau memanggil aku menjadi percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berilah kedewasaan rohani di dalam kami memahami Kristus. Berilah kedewasaan rohani di dalam kami menjalani kasih Tuhan kepada sesama.
Berkatilah sertailah setiap pergumulan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.